Nggih. Pripun le? Niki Pak, wonten ibu-ibu sing badhe matur dhateng panjenengan. Nggih, monggo. Terus ini beliau. Oke, monggo. Riki. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Monggo Riki. Dari mana? Pati, Jawa Tengah. Namanya Ibu siapa? Suwise. Ibu Suwise. Dari Pati, Jawa Tengah. Oke. Sampai sini jam berapa? Jam 5. Temu saya jam 11-an malam ya. Ketiduran. Barakallah, inggih Ibu. Masya Allah. Namanya nanti panggilannya aja diganti Siti Mutmainah. Panggilannya aja, di aktenya tetap nggak apa-apa. Karena nama Suwiseh itu sendiri ya membuat sesuatu hal yang bagus berarti menyisih. Kalau yang buruk sih tidak apa-apa, yang bagus menjadi tersisih. Jadi nanti panjenengan jadi gampang, hal yang bagus-bagus jadi tersisih, nggak bisa jenengan terima. Nama sendiri juga mempengaruhi apa yang dinamakan itu sendiri. Makanya kalau kita memberikan nama itu kan harus di khalwati dulu, baru nanti dapat petunjuk, baru nanti pakai nama itu. Kenapa nama itu panggilan, ucapan itu adalah doa. Okay? Umur berapa jenengan sekarang? 49. Alhamdulillah. Okay. Disyukuri mawon apa saja yang jenengan terima, karena hidup itu memang menerima. Kalau kita menerima pemberian Allah dengan ikhlas, maka hidup kita akan terasa senang, tenang dan tentram. Karena kesenangan, ketentraman itu berada di dalam hati kita, kolbu kita, bukan di luar dari diri kita. Bahkan apabila kita bisa senang, bisa tentram, dan hati kita bisa senang, itulah yang membuat diri kita itu bahagia. Dan ketentraman, kesenangan itu kita dapatkan dari rasa syukur kepada Allah. Dan ketika kita ingin syukur, maka kita harus ingat kepada Allah. Supaya ingat, supaya eling, kita harus berzikir kepada Allah dengan istiqomah. Itulah yang akan membuat diri jenengan itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi bersyukur supaya kita bahagia, jangan bahagia dulu baru bersyukur. Bersyukur supaya kita kaya, jangan menunggu kaya baru kita bersyukur. Ibu, sebenarnya saya tidak mau jenengan bercerita ke saya, tapi biarkan saya bercerita dulu, karena saya akan bercerita dan berkata dari hati saya, bukan dari mulut saya. Panjenengan selalu gagal dalam setiap usaha. Dan panjenengan sudah berusaha tapi selalu gagal. Uang yang didapatkan selalu habis, tidak karuan. Karena saya melihat panjenengan seperti orang yang menimba air. Sebenarnya airnya dapat, tapi tempat penyimpanannya bocor. Karena apa? Satu, kurangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kurang syukurnya.
Dan yang ketiga, ini yang paling berbahaya, kurangnya harmonis dalam rumah tangga. Itu yang paling bahaya. Karena seperti apa yang diijazahkan oleh abah saya, orang tua saya selalu mengatakan, kalau pengen kita itu rezekinya barokah, kalau pengen kita itu kaya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bahagia. Kita harus terima ing pandum, syukur, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dekat kepada Allah. Dan yang ketiga, ini juga yang sangat utama, yaitu harmonisnya sebuah rumah tangga. Rumah tangga kalau kan janda Gus. Rumah tangga itu termasuk dengan Ibu, anaknya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Jadi yang dimaksud dengan keluarga itu ya anak, ya ibu, bukan hanya suami. Sering cekcok oleh ibu Rumian. Gak usah cerita sama saya sudah tahu. Bukannya saya sok tahu, karena saya berbicara dari dalam hati saya. Apalagi orang tua. Hidup kita mau bahagia atau tidak itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, maka hidup kita akan sengsara. Ya, ini hanya sebagai wasilah saja. Dan sebuah wasilah yang pertama untuk menghilangkan sengkolonya. Sengkolonya, ingat ya Bu ya, ada beberapa hal yang bisa menghalangi datangnya rezeki terhadap diri kita. Rezeki itu termasuk ketenangan, kebahagiaan, termasuk juga jodoh itu rezeki, termasuk juga barokah, supaya hidupnya bisa lebih tertata. Yang pertama, saya akan memberikan jenengan sebuah media untuk menghilangkan sekolahnya, untuk membuka auranya, yaitu daun bidara dan garam. Nanti dibuat mandi. Daun bidara itu adalah sebuah sarana yang sudah saya campur dengan daun kelor. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sid. Ini sudah digunakan dari zaman baginda Rasulullah. Dan yang kedua, saya akan memberikan jenengan madu, karena madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah cincin, namanya khotam, akan saya berikan ke jenengan untuk sebagai sarana yang saya doakan supaya jenengan insya Allah rezekinya ke depan supaya lebih barokah lagi. Jangan dilihat medianya, tapi dilihat sebagai niat saya untuk memberikan sebuah wasilah ke jenengan, karena jenengan seorang janda. Ini saya kasihkan ke jenengan. Biasanya kalau orang memaharkan itu totalnya hampir 7 jutaan media ini, karena garamnya, kunirnya, madunya pertama dibersihkan dulu dengan garam dan bidara untuk menghilangkan sekolahnya. Terus saya kuatkan batiniahnya dengan madunya untuk membuka auranya, menjaga kesehatannya. Karena untuk menghilangkan yang buruk sebenarnya cukup dengan memasukkan yang baik, dan yang saya masukkan di situ adalah asma dari sholawat. Sholawat itu bukan hanya memasukkan tapi juga membersihkan. Dan setelah itu saya kasih cincinnya untuk lebih memperkuat auranya. Semoga jenengan nanti ketika berangkat ke luar negeri diberikan kemudahan, disenangi sama atasan, disenangi di sini dalam arti disenangi karena akhlaknya, tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik, dan bisa bersikap baik kepada jenengan, terutama supaya bersikap baik kepada jenengan. Amin ya rabbal alamin. Le, bawa ke sini medianya, kunir madunya, cincinnya. Iya.
Nggih, bawa ke sini. Amit nggih Bu nggih. Saya kasihkan ke jenengan ya Bu ya. Ini dari saya. Lillahi ta'ala, dari dalam diri saya. Semoga pahalanya terus mengalir ke saya kalau ada barokahnya nggih. Ini amin. Jenengan mau berangkat ke luar negeri ta? Sudah berangkat berkali-kali tapi uangnya nggak nyantel. Insyaallah. Nanti daun bidara sama garamnya untuk mandi. Setelah mandi nanti ada amalannya, salat taubat, karena berdoa itu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama harus tahu waktunya. Jadi pertama, waktu yang paling bagus itu malam ketika orang-orang tidur kita berdoa, karena daya saat malam itu luar biasa. Kalau siang terlalu banyak orang yang ngeluh, malam tenang itulah waktu minta kepada Allah. Yang kedua, dengan cara membaca wasilah, membaca sholawat, wasilah yang paling utama. Dan yang ketiga, membaca Asmaul Husna, memanggil nama-nama Allah dulu. Nanti ada tata caranya. Pertama mandi, setelah mandi selesai minum madunya. Ini untuk buang sengkolonya. Setelah itu dimasukkan yang baik madunya, terus itu baru pakai cincinnya. Ini cincinnya nanti dipakai ya Bu ya. Saya bawakan juga minyaknya, nanti tiap malam Jumat diminyaki ya. Minyak itu hanya sebagai sunnah, karena sesuatu hal yang baik datang pada hal yang baik, maka selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik. Minyak itu sunnah nggih, bukan untuk apa-apa. Sampean ini cincin ya Bu ya. Tapi kadang-kadang nek bangun malam niku merasa ketakutan gitu. Insya Allah takutnya itu karena adanya hal yang tidak baik. Yang takut bukan diri jenengan, tapi yang ada di dalam diri jenengan. Makanya dimandikan dulu. Nanti setelah mandi insya Allah udah nggak takut. Setelah itu minum madunya, terus pakai cincinnya. Jadi mandi, habis itu nanti baca istighfar, sholawat, al-fatihah, minum madu, terus pakai cincinnya ya. Semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk ke Mekah, ke Madinah dan keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Saya ijazahkan dulu cincinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiada tempat memohon pertolongan kecuali hanya pertolongan-Mu ya Allah. Tiada tempat untuk memohon perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah, dengan wasilah cincin khotam batu ini ya Allah, hamba memohon berikanlah hamba keselamatan, kemudahan di dalam mencari rezeki. Bidnillah sirdat sifat kuat, bis sirdat sifat kuat, sedaya sengkala minggat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tampingi Bu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih matur suwun nggih, monggo nggih kula paringna damel panjenengan. Salam. Nggih, diagem-agem mawon sak sampune mandi, minum madu baru dipakai ya. Diminyaki tiap malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmini, Ibu Suwise, saking Pati, Jawa Tengah. Ini jenengan tahu ini gadah hajat napa jenengan saged Jadi kula priyen kan dados TKW tapi kerjane niku selalu gagal mawon. Artane mboten ngempal. Terus kalih keluarga nggih
cekcok mawon kali putrine kula nggih kedekatan mboten wonten. Udah berapa tahun Bu di luar? Sudah lama dari anak saya kecil sampai sekarang. Dari kecil dulu udah. Iya, tapi uangnya nggak pernah ngumpul. Iya. Terus akhirnya datang ke Padepokan. Ya, akhirnya saya kenal abahnya. Ya, saya berniat ke sini mungkin minta doa dari abahnya supaya saya nanti balik kerja lagi supaya sukses. Berarti rencana ini juga mau balik lagi. Iya. Bisa tahu Gus Samsudin ini dari mana? Dari YouTube. Dari itu. Iya. Terus ada keinginan ke sini langsung. Iya. Mungkin nonton pesan-pesan nama apa nama? Nggih. Kula matur suwun sanget dipun paringi cincin napa kalih abahe supados nggih dados barokah kalih abah lan santri-santrinipun diparingi keselamatan, kesehatan, diparingi lancar usahanipun dan nggih supados barokah sedayanipun. Nggih.